Oke, saudara-saudari, sekarang kita akan mulai belajar men-setup Python di operating system kita masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya pakai operating systemnya adalah Windows ya, dan Windowsnya ini Windows 11. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai operating system yang berbeda, mungkin akan ada sedikit perbedaan gitu. Entah nanti teman-teman pakai Mac OS atau Linux, akan ada perbedaan. Tapi untuk di video ini, kita akan coba menginstal atau men-setup Python di Windows. Nah, pertama kali yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mendownload dulu teman-teman. Download apa? Download si Python-nya. Oh, itu belum dibawa sama ini ya Bang ya? Belum ada pas kita pakai Windows belum ada Python ya? Belum ada teman-teman. Ya, mungkin kalau di bahasa lagi di operating system lain itu Python memang sudah ada. Tapi kalau untuk Windows kita perlu install dulu Python. Teman-teman tinggal searching aja atau langsung ke webnya itu di python.org ya. Penulisannya jangan salah ya. python.org. python. Soalnya ada beberapa orang yang menuliskan Python itu kebolak-balik H sama Y-nya gitu ya. Jadi python atau malah python dan lain-lain. Jadi yang benar itu python. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam webnya si Python org ini. Nah, di sini ada about, ada download, ada documentation, community, dan lainnya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke tab yang download nih, yang ini ya. Nah, di sini akan ada tulisan langsung download for Windows. Dan ini akan menyesuaikan teman-teman. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan operating system yang kita punya. Kalau misalnya dia tahu kita login atau masuknya di browser ini pakai Windows, dia akan mengarahkan kita untuk mendownload yang versi Windows. Kalau seandainya kita pakai Mac OS, akan diarahkan untuk yang Mac OS. Begitu juga dengan yang Linux. Seperti itu. Nah, dari video ini, saat video ini direkam, Python version yang sekarang itu adalah di 3.12.3. Ya, mungkin ke depannya bisa jadi akan naik terus. Yang sekarang ini memang sedang beta testing di 3.13, tapi kita pakai di sini 3.12.3. Ini yang stable. Nah, teman-teman tinggal pencet aja ini, tik. Nah, dia akan mulai mendownload. Ini akan mulai mendownload si Python-nya. Udah selesai, teman-teman tinggal buka. Nah, nanti sini ada downloadannya. Python 3.12.3 AMD 64 ini karena dia taunya mungkin saya pakainya AMD gitu ya. Ini tinggal klik di install aja kan administrator atau langsung install. Seperti itu. Nah, di bagian ini jangan sampai kelewat ya. Pas setup awal ini dia akan mulai ada dua button di mana ini install now atau customize installation. Kita pilihnya nanti install now. Tapi sebelum ini dipencet, saudara-saudara jangan lupa mengtik atau menceklis dua hal ini ya. Ini use admin privilege when installing py.exe biar dapat privilege administrator gitu ya. Takutnya kalau kita di user doang nantinya kita kelupaan nggak punya akses administrator jadi bermasalah. Ini di checklist. Terus ini yang penting juga, kita perlu tambahin python.exe ini atau si pythonnya ini ke path. Maksudnya path itu apa? Ada di environment variable atau system path dari operating system kita ya. Contoh dulu ya, nanti kita masuk ke situ. Ini kita checklist dulu. Udah selesai duanya di checklist, langsung pencet install now. Dah dia bakal melakukan instalasi. Ini pas kita download sih sekitar 150 MB ya. Nggak gede-gede amat, dia akan kecil. Installingnya juga cepet. Kayak gitu, sambil kita nunggu. Ini, oh nggak sih, ini cepet sih. Oke. Oke, sambil kita nunggu. Oh, udah selesai. Baru mau bilang nunggu. Oke, ini tinggal di close aja. Udah selesai teman-teman instalasinya. Nah, tadi saya mau jelasin sistem apa namanya add to path itu atau OS path itu ada di mana sih? Kalau di Windows, teman-teman search aja. Ketik aja env. Nah, nanti ada keluar kayak gini. Edit the system environment variable. Nah, ini diklik, nanti teman-teman masuk ke sistem properties seperti ini. Di bagian sistem properties dia akan buka tab advance. Lalu nanti di sini ada
button namanya environment variable, tinggal diklik aja. Nah, di sini akan ada dua ya, user variable sama system variable. Yang dimaksud dengan sistem path tadi adalah di sini. Path, ada variable namanya path, atau di sini juga ada variable namanya path. Biasanya kalau Python itu tadi kita centang, yang add to system path, akan ada muncul di sini. Kita klik 2 kali. Nah, ini teman-teman. Ini perlu ada di sistem variabel kita. Python 3.12. Python 13 saja sama Python 3.12 script. Ini biar apa? Biar kalau misalnya kita panggil, ya pastiin itu ada ya. Kalau tadi teman-teman nggak dicentang, itu bakal nggak ada. Kemungkinannya adalah ketika kita running, misalnya kita buka CMD atau terminal programnya di sini, terus kita mau panggil Python, nanti dia nggak akan kedeteksi. Jadi Pythonnya nggak bisa running. Kita nggak akan bisa jalankan program Python. Kayak gitu. Ya. Ini kalau misalnya bisa itu kayak gini nih. Kita ketik Python, terus kita enter aja. Nah, dia bakal masuk, kita akan masuk ke dalam IDE Python. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih Bang IDE Python? Nah, ini nih. Ada chevron 3 biji gitu ya, lebih besar. Ini lebih besar, lebih kecil sih? Oh, lebih besar. Ada lebih besar 3 biji. Promnya ini adalah prom di Python. Kalau tadi kan sebelumnya kalau misalnya kita ada di terminal biasa kan promnya akan biasa gini ya, ketip-ketip biasa kayak gini nih. Cuma ada satu chevron. Nah, kalau masuk ke dalam Python akan ada 3 biji kayak gini. Seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya ternyata teman-teman lupa masukin ke path-nya, ketika kita ketik Python tapi kayak kita seperti menuliskan Python yang salah, misalnya python kayak gini, nanti akan muncul kayak gini. Kita ketik Python yang benar terus langsung is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Jadi nggak kebaca Pythonnya karena nggak dimasukin ke sistem path. Terus gimana Bang? Udah kelewat. Cara paling amannya adalah di uninstall Pythonnya lewat control panel atau ya lewat apps di Windows itu nanti di uninstall, atau teman-teman perlu masukin secara manual. Cuman kalau kita masukin manual ke sistem path tadi takutnya ada typo jadi salah. Jadi baiknya di uninstall terus restart laptopnya atau PC-nya terus install lagi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah bisa nih, ternyata pas kita ketik kayak gini udah masuk gitu ya. Berarti Python-nya udah terinstall dengan baik. Nah, teman-teman juga bisa ngecek versi dari Python sendiri, tinggal ketik Python, terus min version, atau Python min-v. Tapi saya biasanya min version. Enter, nah dia bakal ngasih tahu Python kita versi berapa sih, di sini 3.12.3, seperti yang kita download tadi. Kayak gitu, ya. Di Python juga itu ada package installernya, ada namanya pip. Pas kita ketik pip list dia akan jadi kosongan. Ini adalah nggak kosongan sini, saya banyak kan memang sudah pernah install gitu ya. Kalau teman-teman nantinya akan kosongan karena memang belum pernah install library-nya. Nanti kita akan bahas soal pip ini di pembahasan library kayak gitu ya. Begitu aja untuk instalasi Python untuk pertama kali. Selanjutnya teman-teman tinggal cek video berikutnya ya. Oke.